Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziz Masuri, NPM G1C081050. Di sini saya akan menjelaskan tutorial ANSYS pada Project 2 tugas ketiga dari sumber buku Ken Lawrence. Baiklah, sebelum kita mulai ke menggambar pada aplikasi ANSYS, terlebih dahulu saya akan bacakan soal dari buku Ken Lawrence ini, dan soal itu berbahasa Inggris. Baiklah, akan saya bacakan. The objective of this tutorial is to compute the stress and deflection response of the steel bracket shown in the figure below. The bracket is 100 mm high, 50 mm deep, and 60 mm in width. It has a 30 mm diameter hole located 70 mm from its base plane. The fillet ready are 10 and 20 mm, and the 10 mm mounting bolt holes are located 15 mm from the front and side edges. The bearing is subject to load component 5500 Newton in the X direction, 3500 Newton in Y, and 1700 Newton in Z. The base of the bracket is fixed against all motion. Baiklah, setelah saya bacakan soal dari buku Ken Lawrence, langsung saja kita ke aplikasi ANSYS. Baik, kita tunggu sebentar sampai aplikasi ANSYS-nya terbuka. Baiklah, setelah aplikasi ANSYS terbuka, kita langsung saja mengklik static struktural, 2 kali klik. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita ke geometri, 2 kali klik. Kita tunggu sebentar. Baik, setelah halaman menggambar sudah terlihat pada monitor, kita tentukan dulu di unit untuk menentukan satuan. Kita gunakan satuan milimeter, kemudian kita ke XY plane, buat pandangan ke look at, kemudian kita sketching, setting, atur grid di snow in 2D dan snap. Di major grid spacing kita beri 5 mm, kemudian minor step kita beri 1 saja. Kemudian kita bisa langsung menggambar. Kita ambil polyline, gambar sesuai apa yang diberitakan pada buku, seperti ini. Ya baik, kita klik kanan, open end, kemudian kita tentukan dimensi pada gambar. Kita gunakan general, kita tarik bagian horizontal, bagian vertikal, kemudian bagian-bagian yang lainnya. Setelah kita tentukan dimensi, kemudian kita masukkan ukuran yang diperintahkan pada buku ke gambar yang kita gambar pada aplikasi ANSYS ini. Untuk diameter horizontal bagian bawah itu bernilai 50 mm, kemudian horizontal bagian atas itu 10 mm, kemudian vertikal bagian samping kanan itu 70 mm, kemudian vertikal bagian kiri itu 10 mm. Baik, seperti ini. Kemudian kita generate, lalu kita ubah ke pandangan ke ISO, kemudian kita extrude, lalu kita ubah ukuran di sini menjadi 60 mm sesuai perintah buku, lalu kita generate. Seperti inilah gambarnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat radius.
kita pilih menu create, kemudian fix radius, kita ubah ukuran di sini menjadi 30 mm, kemudian kita klik geometri, klik bagian ingin diberi radius seperti ini. Nah, kemudian kita apply, lalu kita generate. Nah, maka bagian yang telah kita tandai akan terlihat radiusnya. Kemudian setelah bagian ini sudah, kita radiuskan bagian yang lain. Kita radiuskan untuk bagian belakang, sama seperti yang pertama tadi. Kita pilih create, kemudian fix radius. Kita ubah ukuran di sini menjadi 20 mm. Kita klik geometri, klik bagian yang ingin diberi radius, lalu apply dan generate. Nah, seperti ini. Kemudian kita radiuskan bagian depan. Kita pilih create, fix radius, kemudian ubah ukuran menjadi 10 mm. Kita klik geometri, klik garis yang ingin diradiuskan, kita apply, kemudian generate. Seperti ini bagian gambar yang sudah kita beri radius. Selanjutnya kita ke YZ plane, kita buat sketch baru, sketch 2. Kita ubah dulu pandangan ke look at biar untuk mempermudah. Kita beri tanda pada bidang, lalu kita generatekan. Kita ke menu sketching, kemudian kita pilih circle untuk memberi lingkaran di bagian bidang gambar yang satu ini. Seperti ini kita tarik, kemudian kita beri dimensi diameter. Ini berukuran 30 mm. Kemudian kita extrude, generate terlebih dahulu, kemudian kita extrude, kita ubah add material menjadi cut material, baru kita generate. Nah, maka akan berlobang bagian yang kita tandai. Selanjutnya kita akan memberi lubang pada bagian sketch yang lain. Kita ke ZX plane, new sketch, kita ubah pandangan, lalu kita beri tanda terlebih dahulu pada bidang. Kita generatekan, lalu kita sketching, kita gambar circle. Di sini kita beri gambar circle 2 buah. Lalu kita atur dimensi di sini untuk diameter. Kita atur di sini berukuran 10 mm. Lalu untuk yang sampingnya kita juga beri diameter 10 mm. Kemudian kita generate, lalu kita extrude, kita ubah di add material, kita cut material, kemudian kita generate. Nah, maka akan terbuatlah 2 lubang seperti ini. Seperti inilah. Lalu kita kembali ke laman sebelum ini, kita ke modeling, double klik, kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar sampai gambar terlihat pada monitor. Baik, gambar sudah tampil di monitor. Kemudian kita pada geometri kita cek apakah ia solid. Kemudian kita mesh, generate mesh. Kemudian kita tunggu sebentar. Baik, seperti ini keretakan setelah dilihat material tersebut.
Kemudian kita static struktural, klik kanan, kita insert, kemudian kita ke fix support, kemudian kita tandai bidangnya, kemudian kita beri pembebanan di bidang ini, kemudian kita apply, lalu kita ke static struktural kembali, klik kanan, insert, kemudian kita force, kita putar bagian yang lain, kemudian kita tandai bidang ini, lalu kita apply, lalu kita ubah vektor ke komponen, masukkan nilai di sini 50.000, kemudian di sini 30.000, maaf, kemudian di sini 1.000. Setelah itu kita ke solution, klik kanan pada insert, kita pilih stress, kemudian equivalent, kemudian kembali ke solution, kita klik kanan pada deformation, kita beri deformation total, solution kembali, kita klik kanan, lalu pada stress, kemudian kita pilih error. Setelah itu kita ke solution, klik kanan, lalu kita solve. Kita tunggu sebentar sampai proses solve selesai. Baik, lalu bisa kita cek pertama pada equivalent, kita bisa play kan seperti ini. Baik, untuk di total deformation bisa kita playkan lagi. Kemudian pada struktural yang error kita bisa play kan. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan tutorial ANSYS kali ini. Sampai berjumpa pada tutorial selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.